Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini saya sedang bersama dengan anak-anak saya. Anak-anak, anak-anak, siap. Ya, ini lagi observasi kelinci, teman-teman. Observasi kelinci. Kami kan kemarin itu ada yang nanya ya. Sebentar. Ada yang nanya apa namanya? Kalau kelinci lagi hamil dikasih medoksi aman nggak? Kebetulan kami punya pengalaman dulu bahwa si anak kami itu ya anak kami kelinci kami itu hamil ya. Kelinci kami itu hamil, terus ternyata dia mastitis ya. Di putingnya itu menebal, terus seperti ada mengeras, menebal, ada cukup banyak, agak parah. Akhirnya kami putuskan untuk kami suntik medoksi. Medoksi itu salah satu merek untuk oksitetrasiklin ya. Kami pilih medoksi LA long action. Long action itu berarti dia menggunakan pelarut khusus supaya dia pelepasannya itu sedikit demi sedikit. Nah, dia pakai kan disuntikan secara subkutan ya, di bawah kulit. Jadi dia masuk pelan-pelan, keluar pelan-pelan, diserap oleh tubuh dari satu kompartemen ke kompartemen yang lain, malah jadi kayak kuliah farmasi. Nah, itu secara perlahan-lahan. Nah, terus kami ditanya begitu ya. Waktu itu kami suntik medoksi, ternyata lahir prematur ya. Anaknya yang masih di dalam plasenta itu ada 4 kalau tidak salah ya, ada 4. Yang sudah di luar plasenta itu 1. Dan 1 ini akhirnya juga mati. Ya, memang begini. Oksitetrasiklin yang digunakan dalam medoksi LA itu memang dia bersifat teratogenik, teman-teman. Bersifat teratogenik. Nah, teratogenik ini maksudnya adalah membahayakan bagi janin ya. Membahayakan bagi janin. Waktu itu medoksi juga kami pakai untuk ini ya. Medoksi kami pakai untuk mengatasi koksi ya, karena dia juga bisa digunakan untuk koksi, untuk CRD yang rock itu kami gunakan, untuk sorhok yang luka di bagian kaki karena alas kandang yang tidak baik, kami juga pakai medoksi. Nah, itu tidak aman, memang dia bersifat teratogenik. Kalau misalnya untuk koksi sendiri kami punya alternatif Toltradek, teman-teman. Toltrazulil isinya. Itu digunakan untuk untuk pengganti medoksi pada saat kelinci kita itu dalam keadaan hamil. Kemarin kami juga mengalami ya, si kelinci kami yang Rex itu, yang ini nih, sebentar. Nah, ini kemarin kami suntik, dia diare itu, teman-teman, diare tapi koksi mungkin kayak seperti ini ya, soalnya pupnya itu berlendir seperti ada darahnya gitu. Padahal kemarin ini benar-benar kemarin, terus akhirnya kami beri Toltradek karena pengalaman sebelumnya pakai medoksi isinya oksitetrasiklin itu teratogenik, membahayakan janin. Alhamdulillah hari ini dia lahiran 8, mati 2. Nah, mati 2-nya itu apa? Karena Toltradek ya? Kayaknya bukan, karena dia sebenarnya aman. Disampaikan di situ di artikel yang kami baca di drugs.com ya kalau tidak salah, atau saya lupa itu kemarin situsnya apa, itu dia no teratogenik gitu. Jadi no mutagenik, tidak menyebabkan mutagenik, tidak menyebabkan teratogen, jadi aman untuk aman untuk induk yang sedang hamil. Alhamdulillah ini ya, ini anaknya. Alhamdulillah anaknya. Ya. Alhamdulillah. Begitu kira-kira, teman-teman. Nah, terus jadi kalau untuk yang kasus-kasus misalnya misalnya tadi koksi, kemudian CRD, ngerok-ngerok, kemudian kasus sorhok, misalnya mau dipakai medoksi, kami tidak menyarankan untuk, ya bukan tidak menyarankan, nggak boleh nggak boleh untuk yang sedang hamil. Tapi kalau untuk menyusui gimana? Nah, untuk menyusui ini ada yang menarik, teman-teman. Kalau untuk menyusui disampaikan bahwa di artikel di drugs.com itu ya, atau di informasi obatnya terkait dengan kandungan oksitetrasiklin, dia kategorinya itu saya lupa ya, kategori C atau D begitu. Kalau kayaknya sih kategorinya D, dan dia masuk melalui air
air susu dari induknya ya, ASI, air susu induk. ASI, air susu induk. Mikrodosi nggak boleh mikrodosi. Ya, jadi kalau apa namanya tadi, misalnya untuk medoksi atau oksitetrasiklin digunakan untuk yang menyusui bagaimana? Aman ya. Cuma memang dia ada 2 kasus ya teman-teman. Oksitetrasiklin ini kan warnanya kuning. Dia berikatan dengan kalsium pada tulang, pada gigi, termasuk juga pada air susu. Jadi ketika dia, saya lupa kategorinya apa tadi, D ya kalau nggak salah, dia masuk lewat air susu, membahayakan atau tidak? Tidak, dia tidak membahayakan oksitetrasiklin bagi si bayi ya. Kalau yang membahayakan bagi janin iya, karena dia menghambat satu enzim tertentu untuk pematangan janin. Tapi kalau untuk ASI dia tidak membahayakan, ini masih oke. Hanya saja ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, bahwa oksitetrasiklin atau medoksi ini bisa berikatan dengan tulang, artinya bisa berikatan dengan kalsium, sehingga pertumbuhan tulang dan gigi barangkali akan terganggu. Orang-orang misalnya bayi ya, atau ibu menyusui memberikan, yang diberikan apa itu namanya, oksitetrasiklin secara per oral diminum, biasanya juga diobservasi apakah gigi sang anak juga muncul kuning-kuning atau tidak akibat interaksi antara kalsium dengan si oksitetrasiklin yang diminum oleh sang ibu. Jadi memang pada saat teman-teman memberikan medoksi kepada kelinci teman-teman yang sedang menyusui, insya Allah aman. Tapi harus dievaluasi pertumbuhan dari si janin si bayi itu. Pertumbuhannya mungkin akan terhambat bisa jadi, sehingga teman-teman bisa memberikan suplemen kalsium, atau kalau kami berikan susu Provat namanya, untuk suplemen bagi bayi-bayi kelinci yang ibunya kami suntik medoksi ala. Nah, terus kemudian problem kedua atau yang perlu diamati yang kedua adalah soal iritasi kulit. Di tulisan tersebut, di artikel, saya lupa artikel atau jurnal itu, dia menyampaikan bahwa oksitetrasiklin menyebabkan iritasi pada kulit bayi kelinci. Nah, teman-teman bisa melihat, mengobservasi. Jadi kemarin kami punya kasus ini ya, kasus di tempat kami itu kelinci yang sedang menyusui ya, kebetulan yang disusui itu bukan anaknya. Jadi karena yang satu itu lahir, terus kemudian kami gabungkan ya, cuma satu kan. Saya juga lupa itu kawinnya kapan. Terus kemudian keluar kok cuma satu gitu. Akhirnya kami gabungkan dengan kelinci yang baru juga jadi induk pertama, jadi lahiran pertama, anaknya 3. Kami gabungkan jadi kan anaknya 4. Dede Imron ngantuk ya. Iya. Nah, terus kemudian ini kami gabungkan. Nah, ternyata dari 4 kelinci yang sedang disusui oleh induk yang kami suntik medoksi tadi, itu yang 3 anaknya disusui dengan normal biasa, yang satu itu juga disusui normal biasa, cuma digigitin bulunya. Jadi kayak stres gitu loh, stres, anak tirinya itu digigitin bulunya sehingga gundul. Dan itu membuat kami melihat, ini memang mirip-mirip kayak iritasi seperti yang disampaikan di jurnal tadi. Nah, ini bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah kelinci tadi ya. Dia ini lahiran pertama. Anaknya sebenarnya sudah cukup besar, usia 2 pekan ya, sekitar 2 pekan. Cuma kemarin mastitis teman-teman. Jadi kami suntik medoksi. Kasihan udah agak parah soalnya. Nah, terus yang lain normal, cuma ada satu nih anak tiri ya. Tirinya itu sampai seperti itu ya. Jadi dia memang agak ini ya, agak secara besar juga berbeda. Nah, itu jadi dicabutin bulunya karena stres. Emang apa ya, mungkin memang ada dampaknya dari pemberian medoksi itu teman-teman. Seperti itu teman-teman. Ini kan kelihatan iritasi atau tidak, teman-teman bisa perhatikan kan. Nah itu kelinci kami. Kembalikan nggak? Nah itu bayinya. Nah itu kira-kira jadi kesimpulannya teman-teman, kalau mau pakai medoksi untuk kasus sorhok, kasus mastitis, CRD, itu bisa teman-teman berikan medoksi. Dosisnya sekitar 0,15 sampai 0,2 per 0,2 ml ya per kilogram berat badan, atau itu bisa diulang 3 hari ya. Kayaknya pernah setiap 3 hari maksud saya. Waktu itu lama pengobatan kira-kira selama 2 pekan atau 15 hari. Induk kami, salah satu induk kami yang mengalami mastitis,
kami suntik dengan medoksi selama 5 kali, 5 kali 3, jadi 14 hari ya totalnya. Alhamdulillah membaik sembuh gitu. Jadi memang tidak bisa sekali langsung bagus, enggak. Memang disuntik sampai 5 kali, dan disuntik 5 kali itu pada tempat yang berbeda ya teman-teman. Jadi bukan di tempat yang sama. Tetap subkutan dia. LA kan, long acting. Dia akan mengeluarkan obat itu karena pelarut khusus tadi, mengeluarkan obat itu dengan secara perlahan-lahan dalam waktu yang lama. 3 hari tadi diulang setiap 3 hari. Begitu, semoga bermanfaat. Sedangkan kalau teman-teman mau pakai misalnya untuk yang hamil, teman-teman ya, hamil dan kemudian perlu teman-teman, karena cuman khawatir, wah ini kayaknya kok koksi ya, diare tapi belenyek, pupnya itu tempat kotorannya itu ternyata lengket ya, lengket lembek, terus ada lendirnya. Khas banget untuk koksi kan lendir ya teman-teman. Itu bisa teman-teman berikan Toltradek teman-teman, isinya Toltrazolil. Ini contohnya punya kami seperti ini. Nah ini Toltradeknya. Kalau medoksinya tadi kan kayak gini teman-teman, medoksinya nih. Nah ini seperti ini, kami beli yang 20 mili. Nah begitu ya teman-teman. Beri ini kelinci kami yang kami berikan kemarin Toltradek. Alhamdulillah pupnya sudah bagus ini. Nah seperti ini. Hai Betty, nah ini Betty dia. Nah, silahkan ditutup nih. Begitu, semoga bermanfaat ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.